Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang masalah haramnya nikah laki-laki muslim kepada non-muslim atau kata lain musyrik. Ini saya buka dalam tafsir kitab Marahu Labid fi Kashfi Ma'nal Qur'anil Majid karangan Syekh Nawawi pada jilid yang pertama. Ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Di sini dikatakan Allah berfirman, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna." Jangan kamu sekalian laki-laki muslim menikah kepada perempuan musyrik. Hatta yu'minna, sehingga ia beriman. Artinya musyrik itu adalah orang yang menyekutukan Allah, orang yang menduakan Allah, orang yang beribadah selain Allah, itu namanya musyrik. Dikatakan dalam tafsirnya, ay wala tatajawwazul musyrikati billah illa ayyumina billah. Artinya jangan engkau menikah kepada perempuan yang menyekutukan Allah sampai dia beriman kepada Allah. Maksud beriman kepada Allah bi ayyukirna bisyahadah. Artinya dia pernah mengakui dengan syahadah, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu namanya syahadah. Ayat ini sampai dalam tafsiran dikatakan hada maksurun ala ghairil kitabiyah. Ayat ini memang diringkas kepada selain kitabiyah. Maksudnya adalah ayat ini bukan kepada ahlul kitab. Artinya perempuan-perempuan yang ahlul kitab ini masih ada perdebatan, ada ulama-ulama yang masih membolehkan. Artinya kalau ahlul kitab, perempuan ahlul kitab adalah dia itu masih memegang kitab Injil yang asli, yang turun dari Samawi, yang turun dari Allah, yang masih memegang kitab Zabur asli, bukan yang ditulis oleh manusia. Karena dikatakan kitab suci kalau tidak ada investasi manusia. Seperti Nabi Muhammad punya Quran, itu dianggap kitab suci umat Islam yang memang diturunkan kepada Nabi Muhammad, karena tidaklah satu huruf pun Nabi Muhammad menulis kitab itu. Akhirnya kitab itu suci. Sebagaimana perempuan dikatakan perempuan masih suci ya karena belum ada investasi dari laki-laki gitu. Kalau udah ada investasi dari laki-laki kan namanya janda. Jadi intinya gini, bahwa surat Al-Baqarah ayat 221 ini jelas-jelas bahwa umat Islam tidak boleh haram menikahi kepada perempuan non-muslim. Baik dia itu Kristen, baik dia itu Buddha, baik dia itu Hindu dan sebagainya. Artinya kita cukup tidak boleh haram menikahi kepada non-muslim. Karena memang ada sebuah tafsiran yang luar biasa dalam kitab ini. Kenapa sih tidak bolehnya? Ada alasan. Alasannya fa inna zaujiyata mazinatul mahabbati, karena yang namanya pasangan itu ada indikasi kuat karena kecintaan. Wadzalika yujibul muwafaqah, karena cinta orang itu harus akur, harus sepakat fil agrad, pada masalah tujuan.
Wa rubbama yuaddi dzalika ila intiqalid din bisababi muwafaqatil mahbub. Karena ternyata ada tujuan yang sama, maka kadang-kadang dengan kecintaan itu berbeda, bisa berbeda, dan kadang-kadang bisa berpindah agama dengan sebab sepakat sesuai dengan yang ia cintainya. Maka banyak orang yang ketika mau nikah beda agama, dia terajas, akhirnya mau nggak mau. Ada salah satu pihak yang memang dia harus berpindah agama dengan sebab tujuan yang sama, yakni pernikahan. Dengan sebab cinta, apapun dia bisa lakukan. Maka inilah larangan Allah kepada kita umat Islam, khususnya kita janganlah menikah kepada orang-orang non-muslim. Lebih khusus laki-laki yang muslim tidak boleh, haram hukumnya menikah kepada perempuan-perempuan non-muslim. Karena jelas, alasan yang paling jelas dalam Al-Quran adalah wallahu yad'u ilal jannah. Allah akan mendorong kita kepada surga wal maghfirah dan ampunan. Artinya kalau kita mengacu kepada Al-Quran, mengikuti Al-Quran, insya Allah Allah akan menempatkan kita di surga. Tapi kalau kita menerajas hukum-hukum yang sudah nyata-nyata dilarang oleh Allah, haramnya laki-laki Islam menikah kepada perempuan non-muslim, tapi kita terajas, maka nanti ada konsekuensi yang ternyata kita itu akan terjerumus kepada neraka. Ulaika yad'una ilan nar, mereka akan menjerumuskan kita kepada neraka. Maka wabil khusus kita punya pedoman dan aturan tersendiri, umat-umat selain Islam punya aturan tersendiri. Mari kita sama-sama menjunjung tinggi Al-Quran sebagai imam kita. Jangan kita terajas. Kalau memang haram dalam Al-Quran, haram. Kalau memang boleh dalam Al-Quran, boleh. Kita masih boleh bergaul dengan non-muslim. Tapi aturan-aturan seperti dalam pernikahan, janganlah kita anggap boleh. Karena Allah sudah mengemukakan dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Janganlah kita menikah kepada perempuan-perempuan musyrik, dalam artian kepada perempuan-perempuan non-muslim. Itu saja, mudah-mudahan manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.